Ini bagaimana ini? Off. Begitu ya. Oke, kita baca sama-sama berapa ayat 17 sampai 19 dulu ya. 1, 2, 3. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan. Janganlah hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia, dengan pengertian gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan segala macam perbuatan cemar. Saudara, di sini kita mau melihat ya, biasanya yang jelas sekali sekarang kita harus memahami mengapa kita harus bertumbuh seperti Yesus Kristus. Mengapa? Kalau ditanya ini kita jawabnya apa? Mengapa kita harus bertumbuh seperti Yesus Kristus? Mengapa? Jawabannya sebenarnya susah atau gampang? Hah? Gampang-gampang susah. Karena kita sudah diberikan hidup baru. Ini yang paling penting. Karena kita sudah diberi hidup baru. Jadi kita harus bisa bertumbuh serupa Yesus Kristus. Karena orang sudah jatuh dalam dosa di dalam Adam. Sekarang kita dipulihkan. Ciptaan baru. Kalau barang ada orang dalam Kristus, dia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang baru menjadi masalah. Seringkali yang lama ini tidak mau lalu-lalu. Ya, yang baru tidak muncul. Nah, inilah pelajaran kita. Di sini pertama-tama mau ingatkan kita, semua masalah spiritualitas kita adalah mulai dari pikiran. Mulai dari hati. Di sini, sehingga di sini dibilang apa namanya? Jangan dengan pikiran yang sia-sia. Ada satu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari bilang jangan ada pikiran yang tidak. Ini bahasa yang lebih sederhana. Tidak apa? Pikiran tidak sopan, pikiran tidak bersih, pikiran tidak benar, pikiran tidak, pokoknya yang tidak jangan ada, begitu ya. Nah, di sini jelas sekali, di sini mau ingatkan kita masalah manusianya ini masalah di dalam hati, masalah di dalam pikiran mulai harus di sini. Di sini mau ingatkan ini sehingga pikiran kita ini kalau sudah benar, sudah bersih, ya kita bisa makin serupa dengan Kristus. Kalau tidak, ya tidak akan serupa dengan Kristus ya. Oke, saudaraku yang kasih, selanjutnya kita coba membaca lagi ayat ini sama-sama. Tetapi bukan demikian tidak belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dengan Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan, yaitu bahwa kamu ayat 23 supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan ayat 24 mana? 24. 23 supaya kamu dibarui di dalam roh dan
pikiranmu. 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kudusan yang sesungguhnya. Nah, di sini kita mau melihat ada satu sikap dan sifat atau sifat dan sifat. Kita sudah ada suatu sifat baru dan harus ada sikap baru, begitu ya. Seorang yang murid Kristus di sini mau belajar lebih mengenal Kristus, belajar dari kehidupan Kristus, belajar dari Yesus Kristus bagaimana itu, dan belajar ada hati Kristus. Hati Kristus boleh dikatakan saudara, minimal kita mau memahami ada 3 hal. Pertama, hati Kristus adalah murah hati. Murah hati, benar-benar murah hati. Karena Yesus Kristus suka menolong orang. Ada anak-anak mau dekat dengan dia. Dan ibu-ibu panggil anak-anak, yuk pegang dengan dia. Ramah sekali saudara. Yesus Kristus kadang ada orang ada orang yang sakit kusta. Biasa orang jauh dari dia. Dia tanya Yesus Kristus, maukah tolong aku? Tuhan bilang saya bersedia. Luar biasa. Murah hatinya Yesus. Satu lagi di dalam hati Kristus yang paling susah, yang paling penting ialah rendah hati. Coba kalau saudara panggil pilih mau lahir tempatnya, mau lahir di tempat yang bagus loh, ya. Kalau kita ada kesempatan ke hotel, mau hotel bintang, kalau hotel yang kelas melati atau hotel berbintang, kita pilih yang mana? Berbintang. Kalau berbintang mau bintang berapa? Kalau bisa bintang 5 ya. Kalau bisa lebih dari itu ya. Wih, bintang 7 lagi. Benar ada bintang 7 itu di daerah Arab Saudi itu. Begitu itu. Ada. Wih, hebat sekali, luar biasa. Mahalnya bukan main begitu ya. Orang di sini kerja 1 tahun belum tentu bisa bayar loh. Gitu. Waduh. Tapi Tuhan Yesus lahir di palungan. Katanya mau belajar seperti Yesus. Pilihan ini kita nggak mungkin dong, nggak mungkin. Kita manusia semuanya ada mau tinggi hati, dari Tuhan Yesus rendah hati. Yang paling penting lagi Tuhan Yesus itu suci hatinya, dia bisa berjumpa dengan Allah. Dia hati yang suci. Kita di sini mau melihatnya ini, ya, menjadi manusia ciptaan baru. Oke, selanjutnya kita mari melihat ayat 25 sampai ayat 28 kita baca bersama-sama. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena itu adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padang matahari. Dan janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Di sini mau ingatkan kita sesuatu hal yang penting. Jangan beri kesempatan kepada siapa? Iblis. Iblis selalu ambil kesempatan untuk menggoda kita. Jadi hidup manusia itu seringkali banyak godaan. Kita harus berkata tidak pada godaan apapun. Kalau dapat godaan itu berkat Tuhan atau bukan? Enggak, kecuali saudara menolak. Kalau menolak itu berkat Tuhan. Kalau terima ya itu masuk perangkap iblis. Jadi berbagai perangkap iblis. Perangkap iblis yang pertama, perangkap iblis itu adalah tentang emosi kita. Emosi. Manusia itu seringkali tidak bisa mengendali emosi ya. Nah di sini mengatakan kalau manusia marah, bisa juga marah kan? Siapapun bisa marah kan? Emosi kita. Nah tapi tadi kita sudah baca. Seandainya kalau marah jangan. Pertama dulu, marah tapi jangan berdosa. Berarti kalau marah jangan maki-maki. Kalau marah jangan mau pukul orang. Ya, jangan marah mau tendang orang. Ya, itu dosa kan? Kalau marah harus bagaimana?
usap dada dulu 7 kali. Tarik napas. Pokoknya kalau marah jangan berdosa ini. Nah, memang kalau bisa manusianya ini, kalau bisa jangan berdosa, jangan marah. Dan dikit-dikit marah. Kalau marah tidak pernah dikit-dikit. Jadi kita jangan marah. Ini jauh lebih penting. Tapi seandainya marah, kita juga bisa membuat amarahnya itu jangan sampai menjadi sesuatu yang melukai sesama, begitu ya, melukai sesama. Biasanya kita kalau marah, ya tidak pernah pikir apa-apa lagi, gitu ya. Nah di sini ada satu hal lagi, tadi saudara sudah ingatkan, jangan sampai matahari terbenam. Ini ada 2 arti. Arti apa? Kalau kita marah, jangan lama-lama, ya, jangan lama-lama, jangan berhari-hari. Nah, kalau malam itu sudah matahari terbenam masih marah, tidur masih marah-marah, pasti sudah nggak enak tidur, marah. Pokoknya di sini mau ingatkan kita, amarah itu harus secepatnya reda, ya, harus secepatnya reda. Ada orang membuat suatu cerita begini, seandainya ada orang yang musuh kamu, dia pakai buang api ke rumah kamu, rumah apinya masuk ke rumah kamu. Kamu lihat orangnya ini. Sekarang ada 2 tindakan. 1, cepat-cepat tangkap orang itu. Kedua, saudara membasmikan api dulu. Mana seharusnya dulu? Hah? Mati api dulu. Itu. Iya, baru pagi tangkap orangnya itu. Kalau ya kabur udah tahu, udah lihat orangnya siapa kan? Ya gampang dong. Yang mana? Tapi kalau kita marah, biasa pertama apa? Kita salahin orang dulu, bunuh orang itu atau apa saja, atau maki-maki orang itu. Kita lupa paling penting apa? Redakan amarah ini. Di sini harus kita luar biasa ingat ya. Di sini bilang jangan beri kesempatan kepada iblis. Artinya harus katakan no. Jadi ada satu tentang ego kita, terutama tentang emosi kita. Satu lagi di sini mau ingatkan kita tentang harta. Harta. Manusia gampang tergoda oleh harta, terutama gua nggak ada duit. Di sini katakan orang ini di antara di tengah-tengahnya ini, tengah-tengah orang ini ada orang mencuri. Kenapa kamu mencuri? Gua nggak ada duit. Dia banyak duit, gue curi duit dia kan? Apa salahnya sih? Di sini bilang jangan. Kalau mencuri jangan mencuri lagi. Tetapi harus apa? Tapi harus apa? Hah? Tadi bilang begini. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Bekerja keras ini penting. Saya pernah mengatakan kalau kita bekerja itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama kerja keras. Kalau kerja keras artinya pagi-pagi bangun jam berapa? Nah, jam 11 saja dah. Itu nggak bisa. Harus paling jam 5 sudah harus bangun begitu dah. Dia lebih rajin tuh kerja 4 katanya. Harus pagi-pagi udah bangun kerja keras kan? Ada orang seenak-enaknya mau berkat Tuhan, di sini bilang harus kerja keras. Kalau bisa tambah lagi, masuk di tingkatan level yang lebih tinggi. Apa? Kerja apa? Kerja cerdas. Ya. Level pertama kerja keras. Level lebih tinggi apa? Kerja cerdas. Level pertama pakai otot. Level kedua pakai apa? Pakai otaknya. Mana lebih hebat? Pakai otot atau lebih otak? Otak. Tapi pertama-tama pakai otot dulu. Ya dah. Otot. Jangan ototnya hanya pukul orang. Dia ototnya kerja keras. Kerja cerdas. Dan level lebih tinggi lagi kerja apa?
Kerja integritas. Integritas artinya kerja dengan jujur. Kerja dengan tulus. Kerja dengan siap menjadi berkat. Inilah level yang lebih tinggi. Kerja integritas. Jangan kerja egois. Cari kepentingan diri sendiri. Cari kepentingan. Maka kali ini Presiden kita ingatkan semua orang-orang bekerja untuk menjadi pembantu dia. Para menteri harus kerja keras begitu ya. Nah, tentu mereka orang pintar-pintar kan. Kalau orang pintar-pintar biasanya lebih mudah korupsi atau enggak? Biasanya. Ya tergantung hatinya tuh. Kalau hatinya hanya pikir diri sendiri, kalau dia egois ya udah. Pasti korupsi, pasti. Itu godaan terlalu banyak. Kesempatan banyak. Tapi kita diingatkan, jangan beri kesempatan kepada si iblis. Nah di sini ada satu hal yang penting tadi. Kalau ia sudah kerja keras dan melakukan pekerjaan baik dengan tangannya sendiri. Ya dah, bukan suruh orang lain begitu. Tapi tangan sendiri dia kerja keras. Udah nanti pada hasilnya enggak? Sudah hasilnya apa? Hah? Gua mau bisa makan enak dong. Kalau sudah ada hasilnya kan? Gue bisa hidup enak dong. Jangan pikir untuk kepentingan diri sendiri saja. Tetapi bagaimana? Bisa berbagi luar biasa. Nah. Sekarang masalah harta begini, masalah uang. Orang Kristen masih boleh cinta uang atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Hah? Cinta uang nggak boleh atau boleh? Ya kita tidak berdebat ya. Sekarang kita tidak perlu diskusi dulu. Andai kata boleh ya, coba ya. Prioritas nomor berapa? 1, 2 atau 3? Hah? 2. Masih kurang, harus 3. Menomor-3kan uang. Inilah sikap anak Tuhan. Jangan menomor-1kan. Nomor 1 siapa? Tuhan. Nomor 2 siapa? Sesama ada diri kita sendiri, semua kepentingan. Nomor 3 apa? Baru pikirkan hal-hal yang kapan mau hidup lebih mewah, lebih enak. Hah? Sekarang mau beli motor yang baru atau mau ganti mobil yang baru, mau hidup yang baru, boleh. Tapi harus nomor 3 kan. Ya? Ingat dah sikap anak Tuhan. Jangan nomor 1 kan uang. Itu uang dulu. Harta, begitu dah. Nah di sini semua godaan hati-hati. Oke, kita lanjutkan saja saudara. Oke, 29 sampai 32. Oke, mari baca sama-sama. Janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh anugerah. Janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang memeteraikan kamu menjelang hari dan ayat 31, segala kepahitan, kegaraman, kemarahan, kegaduhan, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikianlah segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara, di sini mau orang Kristen sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kalau kita melihat pasal 1,
Ini penting sekali. Kita sudah dimeteraikan oleh Kristus. Jadi kita harus menyadari ada faktor ilahi, juga ada faktor insani, ada faktor manusianya di dalam hal beriman dan bertumbuh. Begini, iman kita datang dari mana? Hah? Iman kita datang dari mana? Dan dari Tuhan ya. Dan karena anugerah Tuhan toh. Oke. Kalau Tuhan mau mengasihi kita, mau menyelamatkan kita, tapi kalau kita tidak mau dengan iman menyambut Dia, kita bisa ada iman enggak? Kalau kita tidak menyambut anugerah Tuhan, kita ada iman atau tidak? Hah? Tadi bilang iman dari Tuhan kan? Hah? Kita menerima. Kita mau menerima berarti kita mulai beriman. Kalau begitu iman dari mana? Iman itu dari Tuhan dan dari kita yang menyambut. Dan kita yang terima. Dan kita mau nyatakan iman kita dengan perbuatan baik. Kalau orang tanpa perbuatan baik berarti imannya pada hakikatnya adalah mati. Mati ada iman, ada sudah menjadi mayat. Jadi seringkali orang lupa melihat iman dari dua aspek. Aspek pertama, semua adalah anugerah Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan. Semua adalah dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan semuanya tidak ada artinya. Ini pertama, faktor ilahi. Tetapi manusia harus bertanggung jawab. Manusia harus menyambut anugerah Tuhan. Kalau manusia tidak mau beriman, dia tidak ada imannya. Sebenarnya Allah mau memberi iman, memberkati manusia. Tapi manusia tidak mau diberkati. Allah mau mengasihi manusia, tapi manusia menolaknya. Kok bisa? Kalau manusia menolak anugerah Allah, bisa aja. Kok bisa manusia menolak berkat Tuhan? Karena berkat tidak bisa ditolak. Tapi kenyataannya di sini Tuhan memberi kepada manusia. Sehingga manusia bukan sebagai robot. Kalau sebagai robot diatur semua oleh komputer. Oleh sesuatu program. Kita adalah manusia. Nah, kita harus menyambut. Allah memprogramkan kita menyambut. Jadi semua firman Tuhan itu Allah memberikan kita menyambut. Dan firman sudah menjadi manusia itu Yesus Kristus, kita juga menyambut. Sehingga kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Ya, jangan lupa dua faktor ini. Satu, faktor dari Allah. Satu lagi, faktor dari manusia. Namanya faktor ilahi dan insani. Begitu ya. Ini harus pahami dengan baik. Kalau tidak seimbang. Tidak komprehensif. Komprehensif itu artinya memahami dengan lengkap. Oke, selanjutnya saudara. Kita masuk di pasal 5. Ayat 1 dan 7. Begitu ya. Sebab itu mari kita baca sama-sama. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih telah dalam Allah. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran aku serahkan, disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang yang kudus. Selanjutnya ayat 4. Demikianlah perkataan kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucaplah syukur, karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang yang cabul, orang cemar, orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Sebab itu janganlah berkawan dengan mereka. Saudara,
Di sini ada satu penting sekali tulisnya adalah teladanilah Allah. Allah harus diteladani. Cuma Allah terlalu jauh, Allah tidak kelihatan. Nah, Allah nyatakan teladannya memberikan anaknya yang tunggal. Allah mau kita meneladaninya itu artinya memahami kasihnya. Maka kalau kita membaca Alkitab mau teladani Allah ini, marilah kita memahami kasih sayangnya demikian besar gitu ya. Sehingga kita jangan lupa Allah mau kita teladani dia. Allah mau kita sungguh-sungguh mau jadi anak-anak Tuhan gitu ya. Di sini mau ingatkan kita jangan serupa dengan dunia ini, tapi serupa. Boleh katakan di Alkitab tiap kali mau ingatkan jangan serupa dengan dunia ini, tapi harus serupa dengan Tuhan. Karena Allah menciptakan manusia supaya manusia mempunyai rupa dan teladannya Allah. Sehingga kita dipulihkan di dalam Yesus Kristus, maka kita harus bisa memahaminya. Nah, di banyak hal-hal yang tidak benarnya ini ada satu poin. Saya hanya mengangkat untuk kita pahami. Di sini bila tulis bahwa kalau orang serakah itu sama dengan menyembah berhala. Maka kalau saudara ditanya, apakah sekarang orang Kristen ada masih menyembah berhala enggak? Banyak ya. Bahkan bukan ada banyak ya masih menyembah berhala. Dan arti apa? Menomorsatukan uang. Nah ini. Jadi ingat, bukan dinomor dua kan. Kita harus menomortigakan uang. Manusia semuanya butuh uang. Tapi uang jangan dinomorsatukan. Tiap hari pikir uang melulu. Tidak memikirkan bagaimana menjadi berkat. Kalau orang mau menjadi berkat, pasti diberkati Tuhan. Inilah yang supaya kita makin hari makin serupa dengan Tuhan. Apakah cinta uang sama dengan menyembah berhala? Iya, di sini bilang sama. Ya, apakah orang Kristen masih boleh cinta uang? Nah, tadi kita sudah coba-coba membahas sedikit lah. Nah, terserah saudara bilang boleh atau tidak boleh. Jangan berdebat begitu dah. Kita tidak perlu berdebat. Orang ada yang bilang tidak boleh, mulutnya bilang tidak boleh, hatinya cinta uang. Jadi sama dengan bohong aja kan. Jadi kita tidak perlu berdebat boleh atau tidak boleh. Paling penting hati kita apakah sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatan kita, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Kita mau peduli kepada orang lain. Kita siap untuk berbagi berkat bila kita diberi berkat dari Tuhan. Nah, saudara, selanjutnya cukup panjang, tapi kita baca bersama-sama. Jadi karena supaya kita melihat kita dahulu dan sekarang harus tampil beda. Mari kita baca. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbawakan apa-apa. Tetapi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja apa yang mereka lakukan sembunyi-sembunyi sudah memalukan. Tapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi tampak. Sebab semua yang tampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai orang yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati. Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkitlah dari kematian. Bangkitlah dari tempat kegelapan. Bangkitlah karena Yesus mau mencahaya, memberikan terang. Dia adalah terang. Dan kita dibuat juga menjadi anak-anak terang. Nah, menjadi manusianya di sini yaitu harus manusia di dalam Kristus. Harus bertumbuh serupa dengan Kristus. Di sini mau ingatkan kita sama artinya dengan hidup sebagai anak
anak terang. Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Wah, luar biasa. Tapi orang Kristen kalau bilang kamu ada terang dunia, iya. Kita semua adalah terang dunia, iya. Tapi kenyataan kehidupannya masih di dalam masih di dalam kegelapan atau di dalam terang? Masih di dalam kegelapan. Masih banyak hal-hal yang tidak terpuji. Masih hal-hal yang sangat memalukan, memalukan sekali. Ya, itu banyak anak-anak Tuhan masih lakukan yang tidak senonoh. Nah, pantas tidak kelihatan kita, kesaksian kita. Nah, ini penting sekali kalau kita dengan tema kita berturut-turut kita berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, itu berakar dari mana? Berakar dari anugerah keselamatan Tuhan. Berakar supaya kita lebih dekat dengan Tuhan, berakar kepada Tuhan, begitu ya. Supaya kita kita bisa bertumbuh. Bertumbuhnya ini pertama, kita harus ada kesadaran bahwa Tuhan mau menolong kita. Kesadaran itu penting. Tuhan mau memberi cahaya kepada kita. Tuhan sudah bangkit supaya kita mengalami mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Nah, saudaraku yang kasih, maka ini penting sekali supaya kita terus-menerus mengingatkan kita, apakah aku sudah menjadi terang dunia. Menjadi terang dunia, saudara. Begini. Satu kali ada seorang, dia menginjil. Sudah menginjil, dia bilang, ada orang tanya, hari ini berapa orang terima Tuhan Yesus? Dia bilang, dua orang. Satu seperti liling yang lebih panjang, dan satu lilingnya dikit. Oh, satu anak orang dewasa, satu orang kecil. Salah. Satu anak kecil, satu orang dewasa. Loh, kenapa? Kalau orang dewasa itu seperti liling, bakarnya ada dikit, belum dibakar kan. Nah, ini bakarnya sudah dikasih sisa dikit. Artinya adalah kalau kita makin berumur, artinya kita lilingnya masih sisa dikit ya. Mau jadi terang dunia, itu artinya kita harus bagaimana memanfaatkan waktu kita dengan benar dan baik, begitu ya. Nah, selanjutnya ada. Mari kita baca lagi selanjutnya. 15-21. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal tapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah bodoh. Tapi usahakanlah saja kamu mengerti kehendak Tuhan. Janganlah mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain. Dan kamu kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan lantunkanlah pujian bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam Kristus Yesus. Saudaraku kasih, nah ini sangat penting sekali supaya kita menyadari. Kita harus sama-sama sungguh-sungguh memahami dan juga menerapkan. Hendaklah kamu penuh dengan roh. Ada satu hal yang seringkali kita salah paham. Seolah-olah penuh dengan roh ini seperti kita ada bejana atau kontainer. Roh datang penuhi. Jadi kita seperti satu gelas dipenuhi air begitu. Ini tentang kuantitas, salah. Roh Kudus memenuhi kita bukan soal kuantitas. Soal spiritualitas. Soal kualitas hidup. Soal perubahan karakter. Dahulu suka marah-marah, suka ngomel-ngomel. Kalau dipenuhi Roh Kudus, ya pasti berubah.
suka bersyukur, ya gitu ya. Ada sukacita yang benar-benar ya. Ini penting sekali. Dahulu sedikit-dikit lemah, malas, tidak semangat. Kalau dipenuhi Roh Kudus pasti. Nah, satu hal lagi yang seringkali salah paham. Dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus. Dua hal sama atau beda? Beda kan? Beda. Dibaptis Roh Kudus waktu kita terima baptisan air. Kalau kita sungguh-sungguh terima dengan hati, dengan pertobatan, dengan pengakuan, waktu kita terima baptisan air, pada waktu itu juga sekaligus kita terima baptisan roh. Amin, saudara? Ya, kita harus yakin sekali. Baptisan roh sekali. Baptisan air sekali. Ada orang baptis ulang lagi, terserah dia lah. Mau nggak usah, satu kali ya. Baptisan roh sekali. Tetapi dipenuhi Roh Kudus sekali atau berulang kali? Berulang kali. Berulang kali. Dipenuhi Roh Kudus sama dengan kita dipenuhi oleh firman Tuhan. Pikiran kita memahami. Sama dengan kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Sama dengan kita dipenuhi oleh kuasa Tuhan. Sama dengan kita seluruh hidup kita mau dikuasai Tuhan. Sama dengan seluruh hati kita. Sepenuh hati, sepenuh jiwa. Sepenuh akal budi kita mau mengasihi Tuhan. Saudaraku yang kasih. Ini penting sekali supaya kita memahami. Roh Kudus itu, ingat. Roh Kudus mau memenuhi kita. Ada satu syarat yang paling penting. Kita harus sepenuh hati, sepenuh jiwa berserah pada Dia. Kita sepenuh hati, sepenuh jiwa mau mengasihi Tuhan. Kita sepenuh hati, sepenuh jiwa mau mengandalkan Tuhan, mau percaya Tuhan, dan mau mentaati Tuhan. Kalau orang tidak mau mentaati Tuhan, ya nggak bisa. Kita harus usahakan mengenal kehendak Tuhan dan taati. Semua benar, semua baik, semua yang indah, itu semua yang berkenan kepada Allah kita harus taati. Yang paling penting, kalau orang mau dipenuhi Roh Kudus, dia harus belajar ikut Tuhan Yesus dengan setia. Setia. Dan terus setia. Ikut Tuhan Yesus. Dia setia ikut Tuhan Yesus. Kita harus menjadi pengikut Tuhan. Kita harus menjadi murid Tuhan. Ada dua hal yang harus saya ingatkan bagi kita semua. Satu, tentang tempatnya atau gereja Efesus. 2 tahun lalu, puji Tuhan saya ada kesempatan kunjungi kota Efesus di Turki sana. Saya kunjungi itu. Tahu enggak? Di kota Efesus sekarang hampir-hampir tidak ada gereja lagi. Tidak ada. Bekas-bekas gedung gereja udah habis. Istanbul sana ada gereja besar sekali. Sekarang sudah menjadi masjid. Ya, di sana habis. Kok bisa habis? Karena diingati oleh Tuhan Yesus di Wahyu sana kepada gereja Efesus. Kalau kamu kehilangan kasih yang mula-mula itu, maka kaki dianmu akan diangkat. Sekarang habis. Kekristenan sana habis. Nggak ada gedung gereja, nggak ada lagi. Kenapa? Karena mereka memang gereja sudah tidak berakar, tidak bertumbuh. Habis. Karena tidak ada cinta kasih. Tidak menyembah kasih Tuhan itu. Tidak sungguh-sungguh beriman. Ya dah. Contoh kedua. Kita seringkali mau ingat murid Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus sudah ngajar mereka. Mereka sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus dan juga belajar banyak. Mungkin tiap hari mereka adakan Bible study ya. Enggak. Hampir tiap hari gitu. Tinggal bersama-sama terus. 3 tahun lebih. Mereka sudah belajar. Belajar. Tapi mereka berakar nak. Bertumbuh nak.
Buktinya mereka memberi kesempatan kepada iblis. Waktu iblis datang menyerang mereka. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, semuanya lari. Yang paling kuat punya itu siapa? Si Petrus. Dia menyangkal Tuhan enggak? Menyangkal, bahkan 3 kali. Dia sudah berakar dalam Kristus enggak? Enggak. Nah, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mau mendidik dia bagaimana berakar. Tuhan Yesus mau menguji dia. Kalau menjadi murid harus diuji kan? Cara ujinya bagaimana? Tanya dia, apakah engkau mengasihi Tuhan? Nah ini. Ya, aku mengasihimu. Jangan sekali, tanya lagi. Supaya dia benar-benar berakar. Tanya lagi. Jawab deh, supaya dia benar-benar berakar. Kita harus berakar dan berdasar dalam kasih Kristus. Efesus 3 ayat 17. Kita harus berakar dan berdasar. Berakar sama dengan berdasar enggak? Sama. Kalau berdasar berarti kita ada bangunan fondasinya. Berakar, berdasar, beriman, semuanya sama. Beriman bagaimana? Mau mengakui aku bagaimanapun tetap mengasihi Tuhan karena aku dikasihi. Hanya sederhana itu. Tapi sungguh-sungguh tidak sederhana saudara. Ya, sungguh-sungguh tidak sederhana. Saya akan tutup. Nanti saudara mau bertanya. Tapi kalau bisa bertanya dengan bagian-bagian semuanya. Tadi ada yang saya belum jelaskan. Karena kali ini kalau mau jelaskan semuanya panjang sekali. Bisa 7 kali. Minimal 7 kali. Kalau mau ada pertemuannya. Oke, saya akan tutup. Dengan satu kesimpulan, dengan mempertanyakan kita semuanya. Tentang mampukah atau maukah kita bertumbuh serupa dengan Kristus? Ada 4 macam. 1, apa? Mampu tapi tidak mau. Kedua, mau tapi tidak mampu. Ketiga, mampu dan mau. Wah. Keempat, tidak mampu dan tidak mau. Nah sekarang, saya tidak tanya Anda termasuk golongan mana dulu. Saya bertanya, 4 golongan ini, golongan manakah yang terbaik? Hah? 3. Kalau Anda bilang 3 yang terbaiknya ini, hampir benar. Sebenarnya yang terbaiknya yang keberapa? Kedua. Loh, kenapa Pak? Bukannya mampu dan mau itu paling bagus kan? Tidak. Karena orang anggap dirinya sudah mampu dan mau, sering-sering itu orangnya sok. Gue mampu, gue hebat. Sebenarnya kita ada yang benar-benar mampu nak? Nggak ada. Kita bisa mampu atau tidak mampu, semua adalah anugerah Tuhan dan berkat Tuhan. Amin. Maka yang golongan mana yang terbaik? Nomor 2. Mau. Dan aku tidak mampu. Tuhan, mampukanlah aku. Bagus enggak? Bagus enggak? Seringkali kita salah paham. Makin saudara makin ikut PA, kita makin pinter loh. Ya dah. Kalau orang sok-sok, gue mampu ini. Gue paling mampu. Gue paling hebat. Dia sudah masuk perangkapnya si iblis itu. Ya nah. Dia sudah memberi kesempatan kepada iblis toh. Ya dah. Mana kita benar-benar mampu, mana? Sekarang saudara juga mau mengakui yang golongan mana yang terbaik? 2. Paling penting mau nak? Nah, mau ini ada 2 macam lagi. Nah ini. Pertama, maunya ini karena mau tidak mau. Seperti dipaksa begini.
Kedua, maunya karena terharu oleh kasih Tuhan Yesus Kristus. Sungguh-sungguh mau, sungguh-sungguh bersedia, sungguh berjanji, sungguh-sungguh komitmen mau ikut Tuhan Yesus. Apapun terjadi mau ikut Tuhan Yesus, mau menyangkal diri ikut Tuhan Yesus. Ada maunya termasuk yang mana? Kalau dipaksa orang, kamu harus mau. Tidak mau, harus mau tidak mau, harus mau. Salah lagi. Jadi kiranya mau nomor 2-nya ini kiranya gampang. Aku mau. Karena Tuhan Yesus demikian mengasihi aku. Aku mau. Karena memang aku dipanggil untuk serupa dengan Allah. Yang telah demikian mengasihi aku. Yang demikian menolong aku. Sehingga bukan aku orang berdosa bisa diselamatkan. Sehingga dia beri kesempatan hidup. Masih bisa hidup. Masih ada waktu. Saya pergunakan waktu dengan baik. Hidup adalah kesempatan. Kesempatan apa? Main, makan, minum, enak-enak. Inilah kesempatannya manusia. Hidup adalah kesempatan melayani dan bersaksi. Hidup adalah kesempatan cari duit. Tapi bukan untuk kepentingan diri sendiri. Inilah indahnya saudara. Ya, memang saudara seringkali kita lupa. Yang paling susah sebagai anak-anak Tuhan mau belajar sebagai Tuhan itu adalah belajar menyangkal diri. Menyangkal si aku yang lama. Menanggalkan manusia lama. Mengenakan manusia baru. Sehingga banyak manusia lama kita gak mau tanggalkan. Aku ini hebat. Ini manusia lama saudara. Aku hebat-hebat begitu. Nggak ada apa-apanya manusia. Maka ini saudara, bukan saya menjebak, tapi saya mau kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa berakar? Apa kita mampu bertumbuh? Tidak. Tidak. Sama kali tidak. Semua karena anugerah Tuhan. Tuhan menolong kita. Tuhan menggerakkan kita. Tuhan mau kita ikut serta di dalam membentuk karakter baru kita. Sehingga kita makin hari belajar terus menyangkal diri. Bukan saya bisa lakukan hal-hal besar yang hebat. Tidak. Hal kecil aja. Karena kan dia itu membuat aku mau marah. Mau marah. Aduh Tuhan tolong aku. Aku emosional ini. Ini kecil saja masalahnya. Tapi di sanalah saya sudah belajar tuh. Tidak marah. Saya marah sekali. Mau tegur dia. Tapi Tuhan tolonglah. Supaya saya ngampuni dia dulu. Saudara. Orang Kristen. Apakah semua orang Kristen bisa mengampuni orang? Kalau kita bisa mau mengampuni berapa kali? Hah? 70 kali 7 kali. Itu hanya secara teori. Karena Tuhan Yesus bilang begitu saya ikut. 70 kali 7. Sebenarnya kalau kita mau menggumuli pengampunan. Sekali aja. Sekali lagi, sekali aja. Sekali lagi, sampai 70 kali. Karena sekali aja gak bisa. Coba tanya seorang yang hebat sekali. Hebat. Dan dengar istrinya selingkuh. Saya gak mau ngampuni dia. Cerai. Akhirnya cerai juga di pengadilan. Tapi untunglah sekarang. Istrinya sudah diceraikan berapa tahun yang lalu itu. Sekarang mau diangkat menjadi. Wah saya nggak bilang siapa lah. Cuma saya mau bilang hanya ini. Cuma saya mau ngomong ini. Jangan kiranya. Kalau saudara seperti sang suami itu. Ngampuni sekali aja. Gampang nak. Bisa nak.
Sekali aja gak mau. 70. Kalau tanya dia, Pak, seorang mau ngampuni orang berapa? 70 kali 70. Hafal benar loh. Ini untuk sekali mau nak? Kali ini gak mau. Enak benar anak Tuhan bilang mau seperti Tuhan Yesus. Sekalipun di pantai di kayu salib masih mau ngampuni orang. Ngomong kosong saudara. Serupa dengan Kristus. Jangan dari kita semua anugerah Tuhan. Marilah kita mau dipenuhi Roh Kudus. Jangan mendukakan Roh Kudus. Jangan beri kesempatan kepada si iblis. Bukan aku bisa. Tapi Tuhan memampukan aku. Sehingga aku mau. Sekalipun aku tahu aku tidak mampu. Yang paling penting aku mau. Dan Tuhan pasti memberi pertolongan. Sehingga Anda bisa melihat apa-apa yang bisa saya terus melakukan. Hal kecil saja tidak menjadi masalah. Terjadi perubahan. Terus terjadi perubahan. Latih diri. Disiplinkan diri. Kecil, dikit menjadi bukit. Makin kecil, makin bisa serupa Tuhan Yesus. Hati kita terus diangkat. Seringkali hati kita down. Tapi Tuhan mau kita up terus, up. Saya senang ada satu minuman dahulu terkenal. Namanya 7-Up. Sekarang sudah gak ada. Up terus. Itu bagus. Kita ditarik oleh kasih Tuhan. Ditarik oleh kekuatan surgawi. Hati kita tertarik. Kalau orang tertarik oleh kuasa Tuhan, kasih Tuhan, dan kekudusan Tuhan, maka selalu bisa senyum. Tiap hari belajar terus sukacita dan Tuhan. Hati kita terus pikirkan. Kalau pikirkan, waduh Tuhan, gue ini masih kurang duit ini, Tuhan tolong dong. Tuhan bilang, kamu mau minta duit? Iya, saya mau cari kesempatan bagaimana bisa cari duit banyak. Oke. Tuhan bilang, kalau sudah banyak duit, mau ngapain kamu? Hehehe, gue udah lama gak makan yang mahal-mahal, gue mau bikin mahal. Kemarin malam ada orang undang saya makan mahal. Benar-benar mahal sekali. Memang dia masuk satu ruangan untuk undang teman dari Hong Kong datang. Dari Beijing datang. Ya teman sekolah. Satu ruangan itu baru saya tahu. Minimal persen satu ruangan itu untuk 10 orang berapa duit? 10 juta. Minimal. Yuk kalau tidak sampai 10 juta nanti juga harus di-charge 10 juta. Enak bener 10 juta. Saya kasih tahu bukan kakak kelas dahulu, ketua kelas saya bilang, janganlah mahal-mahal ini. Coba cari yang lain. Untuk dia mau dengar cari lain. Kalau ini minimal berapa? Kalau ini minimal 4,5 juta. Gue bilang masih lumayan. Tapi hati saya bilang, wah kebanyakan. Kalau meminta saya juga bantu ini. Pakai sistem AA ini bagian. Wah capek juga lah. Tapi inilah manusia. Kalau begitu gue bisa terus pikirkan apa? Duit. Duit harus nomor berapa? 3. Iya ini bagus. Kalau bisa nomor 4, nomor 5 lebih bagus lagi. Oke, silakan kalau mau ada tanya jawab. Jangan saya ngomong tuh.